شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah kami cintai karena Allah, dan adik-adik yang kami sayangi karena Allah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, menit ini, detik ini, kita sekali lagi masih diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan-kesempatan untuk menambah amal, dan menambah amal. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, sedikit menindaklanjuti apa yang kemarin sempat kami sampaikan tentang ma'rifatullah, ya, tentang kebesaran Allah, yang ternyata kemarin kita bahwa tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Bahkan kita kemarin juga sudah tahu bahwa di situ yang sombong pertama kali yaitu iblis, karena kesombongannya yang tadinya masuk surga dilempar oleh Allah di nerakanya Allah. Bahkan ada sampai saat ini Bapak Ibu, ada satu malaikat yang malaikat itu sampai saat ini itu tidak senyum, yaitu malaikat Mikail. Kenapa kau tidak senyum? Karena malaikat Mikail ini termasuk salah satu dari malaikat yang menyaksikan secara langsung bagaimana api neraka itu dicetekkan, api neraka itu dihidupkan. Ribuan tahun awal saat neraka itu dihidupkan, kemudian menjadi kuning apinya, kemudian dibakar lagi sama Allah ribuan tahun menjadi merah, kemudian dibakar lagi ribuan tahun menjadi putih, bahkan ditambah lagi ribuan tahun menjadi hitam, sampai neraka itu hitam kelam. Dan neraka itu sampai menjadi tempatnya seburuk-buruk tempat. Misalkan kita melihat ada kandang ayam itu buruk, neraka itu lebih buruk. Kita melihat kandang babi itu buruk, neraka itu lebih buruk lagi. Maka neraka adalah tempat seburuk-buruknya tempat. Maka kemarin kok bisa sampai malaikat ini sampai takut seperti itu? Takutnya itu karena melihat kebesaran Allah yang luar biasa. Misalkan ngapunten Pak Bu, kita melihat mendengar ada orang yang kecelakaan, kemudian pas waktu kecelakaan kemudian maaf sampai tangannya patah, kemudian sampai berdarah-darah, kemudian kakinya itu ada yang ceklek, kemudian ada yang dirijinya itu ucul kemana-mana gitu. Misalkan kita tahu, mungkin kita mendengar secara seperti itu, ih ngeri. Tapi kalau misalkan kejadian itu pas di depan kita melihat secara langsung, mungkin akan terbayang-bayang ngerinya. Dan itulah yang terjadi sama malaikat Mikail. Pada suatu saat, di saat Nabi Adam turun ke bumi, kemudian di situ Nabi Adam itu mau makan, dan makannya itu makan daging. Waktu itu kemudian bingung, ini cara makannya gimana? Kemudian malaikat Jibril mengasih tahu caranya dimasak, setidaknya dibakar. Kemudian akhirnya malaikat Jibril untuk membuat api bagaimana? Akhirnya malaikat Jibril minta pada malaikat yang penjaga neraka. Ya. Kemudian di situ di saat minta, malaikat Jibril minta, wahai malaikat, saya ingin mengambil api neraka ini sebesar biji kurma. Maka apa yang terjadi? Kata malaikat,
Jangan dibawa sebesar biji kurma. Lah kenapa? Kalau biji api neraka tadi, batu api neraka yang sebesar biji kurma tadi dibawa ke bumi, maka bumi itu nanti akan serta langit nanti yang akan runtuh. Tidak akan kuat. Ya sudah, ini saya tak minta setengahnya saja. Jangan, itu nanti masih membuat keruntuhan yang besar, bencana di bumi. Kemudian apa? Ya udah, ambillah sebesar biji zarah. Kemudian ditaruhlah sebesar biji zarah tadi, kemudian ditaruh di bumi, kemudian masuk ke bumi, ke inti bumi, dan akhirnya ternyata timbullah yang namanya gunung berapi tersebut. Karena kok terjadi kok letusan yang banyak sekali, yang luar biasa, malaikat Jibril tadi langsung mengambil api yang sebesar biji zarah. Biji zarah itu sebesar apa? Biji sawi. Biji sawi itu kecil sekali, tapi ternyata wah luar biasa sekali. Sampai-sampai malaikat Jibril yang tadinya api yang sebesar biji zarah tadi sampai melesep ke bumi, ke tengah bumi, yang akhirnya menjadi inti bumi saat ini, diambil tuh sama malaikat. Maka di sini Masya Allah sekali, kalau kita sebagai manusia yang berpikir yang luar biasa dalam Islam, kan kalau dalam Islam kan kita kan diberikan orang-orang yang berpikir seperti itu, yang dimana ternyata disediakan surga dan neraka. Surga dan neraka inilah tempat yang luar biasa, yang apabila kalau surga itu ada bahasa, nggak ada yang namanya bahasa kowe yen kau nglakoni dosa kogek-kogek kowe kau munggah nang neraka. Nggak ada kok munggah neraka, adanya jatuh ke neraka. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedekah, kamu sholat, kamu puasa, kamu nanti akan jeglok nang neraka, nang ke surga. Nggak ada kok jatuh di surga, adanya naik ke surga. Maka kalau ada bahasa naik itu ada usaha. Makanya jenengan tadi pas waktu sholat ke sini butuh usaha enggak? Butuh. Jenengan ke sini tadi butuh keluar rumah. Lebih enak mana keluar rumah jalan ketimbang nonton TV di rumah nonton TV? Lebih enak nonton TV, apalagi subuh-subuh kita harus bangun, kemudian wudhu dengan air yang sangat dingin. Itu perjuangan ya, perjuangan. Maka yang namanya surga itu didapatkan dari orang-orang yang berusaha. Dan neraka itu didapatkan karena jatuh itu gak ngapa-ngapain. Yaudah umpamanya orang sholat nonton TV, yaudah nonton TV, main-main gak ngapa-ngapain, gak ibadah dan gak puasa. Maka di sini kita bisa melihat kira-kira amalan yang kita lakukan setiap hari dari pagi sampai siang sampai mau malam mau tidur, kira-kira yang kita lakukan itu kebanyakan itu amalan-amalan surga atau amalan-amalan neraka? Lah yang tahu kita sendiri Pak Bu. Kalau kita sering melakukan amalan-amalan surga, lah itulah yang insya Allah semoga menjadikan kita ahli surga. Tapi kita sendiri yang tahu kalau kita melakukan amalan-amalan neraka, lah ini yang bahaya. Makanya kata Al-Quran, dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Dosa itu ada dua, dosa fasya dan dosa mungkar. Dosa fasya itu bagaimana? Dosa fasya itu adalah di mana kita melakukan dosa tapi nggak ada orang yang tahu. Contoh, wonge yo apik, wonge yo dermawan, yo sedekah. Tapi ngapunten, ternyata di balik itu, di belakangnya sing banyak orang nggak tahu, ternyata sama keluarganya dia tidak menyayangi. Kemudian dalam dirinya sendiri dia sendiri maksiat dalam kesendirian. Ya. Kemudian kalau dosa mungkar itu gimana? Dosa mungkar itu seperti kita mencuri, kemudian yang ketok-ketok, membegal, atau berkata yang kotor seperti itu. Maka perkataan kotor di sini adalah misuh. Nah, ini perkataan misuh itu apa sih? Ini perlu adik-adik tahu ya. Misuh itu perkataan yang seperti apa? Perkataan kotor itu ya seperti apa? Apa yang seperti kita dengar-dengar itu? Ngapunten, mbah jangani unai. Atau ndelok gongi, nah unai seperti itu. Apakah seperti itu? Enggak. Perkataan misuh itu misalkan kita mengatakan suatu benda yang itu pun kalau kita katakan dengan puas, itu bisa misuh. Contoh, kita habis kesenggol.
Habis kesenggol kemudian kita mengatakan terongi. Nah, itu buah terong, ngapunten nggih. Tapi kalau kita mengatakan dengan seperti itu misuh enggak? Misuh, Pak, saestu. Lah kok iso dikatakan misuh? Karena kata Allah, kata Rasulullah adalah di sini perkataan yang tidak baik adalah perkataan yang diucapkan itu puas, tapi kemudian kita itu tidak menyebut nama Allah. Selain menyebut nama Allah, walaupun kita kesandung, pas kesandung kemudian kita langsung menyalahkan, wah kerikil. Nah seperti itu. Kita mengatakan kerikil dengan puas ya, dengan hati kita puas. Lah ini kita bahaya, ternyata itu pun masih tidak diperkenankan. Kenapa? Misalkan kita tadi jatuh, kita sudah diajarkan oleh Allah dengan kata-kata yang apa? Mengucapkan astagfirullah. Kita melihat bencana, kita melihat yang meninggal, kita disuruh mengucapkan inna lillah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita mengucapkan alhamdulillah. Jika kita kok kemudian melihat bencana alam atau mungkin hal yang luar biasa, meteor jatuh misalkan gitu, yang sampai nabrak bumi, itu adalah kebesaran Allah. Kita membacanya apa? Ayo jangan kebalik nih ya. Ampun kebalik. Kalau melihat kebesaran Allah yang itu kayak mengerikan, itu kita mengucapkannya jangan subhanallah, tapi mengucapkannya apa? Masya Allah, jangan kebalik. Tapi kalau kita melihat keindahan Allah seperti pelangi, kemudian kayak apa ya? Hujan turun yang rintik-rintik kan itu, kemudian ada matahari yang mau terbit, nah kita mengucapkan subhanallah. Tapi kalau kita melihat bencana yang sangat luar biasa, termasuk kebesaran Allah seperti gunung meletus, kita mengucapkannya masya Allah. Ya, jangan kebalik. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, selanjutnya di sini tadi saya akan nambahin sedikit aja tentang ma'rifatul Rasul. Yang kemarin kita sudah sampaikan tadi, sudah kita sampaikan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Yang di sini saya akan menyampaikan di mana pesan Rasulullah di saat Rasulullah itu sebelum meninggal. Di saat Rasulullah sebelum meninggal, saat itu manusia, para sahabat dan umat-umat Rasulullah itu berkumpul. Para Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berada di samping Rasulullah. Di saat di samping Rasulullah, waktu itu para sahabat itu merasakan Rasulullah itu demam sampai menggigil. Demamnya sampai menggigil. Kemudian di situ nggak tahu kenapa kok ada dua orang kok tahu-tahu berani mengetuk pintunya Rasulullah dan mengucapkan tok 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 assalamualaikum. Kemudian dijawablah waalaikumsalam. Kemudian dibuka sama putri Rasulullah. Namanya siapa dek putrinya Rasulullah? Ayo. Siapa? Sinten Pak? Hah? Fatimah. Dibukalah sama Fatimah. Kemudian Fatimah mengatakan apa? Maafkan, ayahku sedang demam Pak. Kemudian Rasulullah mendengar apa? Percakapan Fatimah dengan orang asing tersebut. Kemudian Rasulullah pun bertanya, wahai Fatimah, siapa yang datang itu? Kata Rasulullah dengan kondisi menggigil. Kemudian Fatimah mengatakan, wahai ayahku, saya nggak tahu, saya tidak pernah melihat orangnya selama ini. Orang ini baru datang, orang ini asing gitu. Kemudian kata Rasulullah apa? Wahai Fatimah, ketahuilah yang datang itu adalah malaikat maut yang akan menjemput. Bayangkan, sing bertamu itu malaikat maut yang akan menjemput. Waktu itu melihat kondisi seperti itu, melihat saat itu malaikat maut datang, wah Rasulullah waktu itu mengatakan seperti itu, Fatimah langsung nangis. Kenapa? Karena mengetahui ajal ayahnya sangat dekat sekali. Para sahabat di sampingnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sing gagah-gagah itu, panglima-panglima itu nangis Pak. Kemudian saat itu juga malaikat maut tadi mendekati Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril pun datang turun langsung dari langit. Turun langsung, kemudian malaikat Jibril ditanya sama Rasulullah, wahai malaikat Jibril, apakah hakku di mata Allah gitu kan? Kemudian malaikat Jibril mengatakan,
"Ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, kuharamkan siapa saja umat Muhammad berada di dalamnya." Diharamkan tuh Pak Bu. Jika umatnya Nabi Muhammad diharamkan masuk neraka. Sampai-sampai seperti itu, dipersilahkan masuk surga. Kemudian di situ tadi Rasulullah langsung dikon masuk gitu aja, seperti itu kan, dikon suruh masuk gitu aja. Tapi ternyata perkataan tadi membuat Rasulullah masih khawatir. Rasulullah masih khawatir. Kemudian akhirnya di saat kekhawatiran tersebut, malaikat pencabut nyawa tadi akhirnya menjalankan tugasnya. Yaitu apa? Mencabut nyawa Rasulullah. Dan Rasulullah itu dalam riwayatnya Pak, malaikat itu mencabutnya itu dengan pelan banget, pelan sekali. Di situ sampai-sampai itu ngapunten, ditariknya itu sangat pelan-pelan sekali sampai-sampai malaikat itu kayak perkewoh gitu. Pas waktu dicabut, aduh gitu ya, seperti itu. Malaikat itu sampai-sampai ngapunten sakit boten Rasulullah, seperti itu. Namun yang terjadi, Rasulullah itu merasakan sakit Pak Bu. Seringan-ringannya kematian itu sampai-sampai Rasulullah itu merasakan kesakitan. Padahal ngapunten nggih, ya Rasulullah tak sabut nggih, ya, seperti itu kan. Lah padahal di situ sudah selembut-lembutnya tapi Rasulullah merasakan sakit. Sampai-sampai kemudian di situ di saat kaki Rasulullah itu riwayatnya itu udah nggak bisa bergerak lagi, sampai dada Rasulullah itu sudah nggak bisa gerak lagi. Kemudian Rasulullah itu mengadu kesakitan. Mengadunya bagaimana? Ya Allah, siksakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku, kata Rasulullah. Rasulullah di saat mau dicabut nyawanya, siapa yang diperhatikan? Ternyata yang diperhatikan bukan dirinya sendiri, yang diperhatikan oleh Rasulullah adalah umatnya. Maka waktu itu pas waktu Rasulullah itu sampai dada, ya nyawanya sampai dada itu, di situ Rasulullah sampai merasakan kesakitan yang luar biasa. Maka seringan-ringan kematian itu seperti ditusuk 1000 pedang. Ini kelasnya Rasulullah. Lah kita Pak pusing kakian dosa pripun kira-kira? Maka apakah kita terus berbuat dosa dengan apa yang kita lakukan? Dengan membuka majelis rasan-rasan? Sering buatan Bu? So sering ya. Yen bapak-bapak ketinggalan buatan nggih Pak nggih? Buatan bento. Sami mawon nggih. Nggih. Lah terus kemudian di saat itu kemudian Rasulullah itu membisikkan seakan-akan membisikkan sesuatu. Di saat membisikkan sesuatu ke waktu itu kemudian sahabat Ali itu mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Lah ini pesan nih Pak Bu, pesannya Rasulullah apa? Jagalah sholatmu dan jagalah orang-orang yang lemah di kalanganmu. Ini wasiat Rasulullah. Jika kita itu umatnya Rasulullah, kalau kita mengaku benar-benar mengaku cinta pada Rasulullah, kalau kita melihat saudara-saudara yang kita yang lemah, yang membutuhkan perhatian, kita bantu. Tapi ternyata yang kita bantu itu tidak hanya ekonominya, terutama kita bantu dari segi keimanannya. Kita benar-benar kita pas-paskan. Kenapa? Karena butuh yang namanya perhatian atau mendapatkan ilmu-ilmu agama. Kemudian jagalah sholatmu. Kenapa? Karena sholat itu tiangnya agama. Maka adik-adik jangan sampai kita bolong sholatnya, ya. Lah kemudian akhirnya di saat Rasulullah itu nyawa sampai tenggorokan, kemudian di situ Rasulullah mengatakan perkataan yang terakhir. Apa perkataannya? Ummati, ummati, dan yang terakhir ummati. Yang dikhawatirkan oleh Allah, Rasulullah, yang disebut-sebut oleh Rasulullah adalah umatku, umatku, umatku. Ini Nabi kita Pak Bu. Ini Nabi kita yang luar biasa. Sampai-sampai di akhir hayatnya yang dipedulikan, yang dikhawatirkan siapa? Umatnya. Maka kita bangga menjadi umat Rasulullah. Jangan sampai kita tidak mengajarkan kepada adik-adik kita untuk apa? Untuk selalu cinta kepada Rasulullah. Kalau adik-adik kita itu cinta sama Rasulullah, mengamalkan apa yang menjadi apa yang menjadi teladan-teladan Rasulullah, wah luar biasa. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya hanya itu yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang tidak pas dan kurang benar, mohon dimaafkan nggih. Usikum wa nafsi taqallah, usikum wa nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.